Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman penonton setia IKN TV dimanapun Anda berada ya. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, seorang tokoh pemuda ya, tokoh pemuda Kalimantan Barat yang dulunya seorang aktivis. Nah, kita bakal sedikit bincang-bincang ya, bincang-bincang masalah tentang kenaikan harga BBM, bagaimana kemudian dampaknya baik pada rakyat kecil maupun pada semua kalangan lah ya. Nah, kebetulan juga beliau udah beberapa kali lah ya menyampaikan aspirasi masyarakat, beraudiensi pada pimpinan kita di baik di gubernur dan di DPRD di tingkat provinsi. Nah, sudah hadir di depan saya Bang Iqbal, Muhammad Al Iqbal, sebagai tokoh pemuda Kalimantan Barat yang dulunya sebagai seorang aktivis. Nah, mungkin Bang bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu lah, tentang profil Abang mulai dari perkuliahan hingga sekarang. Silakan Bang. Oke, nama saya Iqbal ya. Saya alumni dari kampus Hukum UNTAN. Jadi kalau sekarang aktivitasnya masih di OKP ya, OKP kami. Nah, sekarang tingkat wilayah dan kemudian juga jadi salah satu pengurus lah. Jadi kita di kami itu membentuk, jadi kita mengumpulkan kawan-kawan alumni hukum begitu. Jadi jaringan advokat kami. Nah, saya jadi kepala bidang advokasi. Advokasi. Jadi sekarang kita sebenarnya JAK itu mengawal isu guru. Nah, tapi karena sekarang guru lagi ini ya lagi banyak problem ya di Indonesia kan. Sekarang kemarin kita udah melakukan apa mengirim link ya kira-kira problem apa yang dihadapi guru begitu. Insya Allah ke depan akan dibahas oleh teman-teman di JAK. Nah, kalau dulu masih kuliah ya sama-sama lah di Munawar ya di BEM. Jadi dulu sempat main-main lah di pengurusan BEM 2 tahun ya. Pertama di fakultas kemudian naik ke universitas. Oke. Di BEM dulu ya, otomatis bisa dikatakan sebagai itu lah ya, motor penggerak massa lah ya pada masanya. Iya. Begitulah karena dulu waktu di BEM itu jadi korwil ya, jadi korwil BEM si Kaltengbar. Jadi wilayah BEM Kaltengbar itu di bawah naungan BEM Untan waktu itu. Karena BEMC itu kan dulu kan sistemnya kelembagaan ya. Jadi dulu BEM Untan jadi diamanahkan sebagai korwil. Kebetulan saya jadi ketua BEM-nya, maka jadi koordinator lah di lingkup mahasiswa BEM yang ada di Kaltengbar. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam isu-isu BBM nih Bang, mungkin biasanya kan aktivis itu kan dilihat rekam jejaknya lah ya, berapa kali kemudian turun aksi dan lain sebagainya. Nah, selama Abang menjadi aktivis lah ya pada masa itu, mulai dari BEM tadi itu kan udah beberapa kali, dan ada enggak aksi-aksi yang memang terkesan itu, yang jadi berkesan buat Abang sendiri? Oke, kalau jumlahnya sebenarnya kalau demo-demo jalanan tuh udah puluhan kali lah ya, puluhan kali udah pernah demo baik itu di Kalbar maupun di luar Kalbar lah ya. Jadi bahkan saya mulai demo tuh waktu saya masih ketua UKM Islam. Jadi dulu saya ketua LDF. Oh, LDF, wah fakultas Bang ya? Iya, masih ngenaungin UKM di fakultas begitu ya, udah demo-demo lah gitu ya. Jadi kalau dari jumlahnya puluhan lah. Untuk aksi yang paling terkesan saya rasa waktu demo di Jakarta lah. Itu peringatan 3 tahun Pak Jokowi JK ya, masih periode awal. Jadi waktu itu saya masih ketua BEM fakultas. Niat awal berangkat ke Jakarta itu adalah ngawal satu orang mahasiswa. Jadi dulu ada satu orang kawan kita di hukum itu terkendala masalah kesehatan. Nah, tapi dia tuh punya semangat untuk kuliah. Jadi kita di BEM Untan buat advokasi, jadi kita mengumpulkan buat open donasi di lingkungan KBM hukum, terkumpul dana untuk beliau. Jadi kita berangkat Jakarta mengobati beliau. Nah, sebelum berangkat tuh ada informasi untuk aksi. Nah, karena saya semangat aksinya besar gitu, jadi berangkatlah bawa alma mater. Jadi modal alma mater berangkat Jakarta, kemudian hari Jumat ya demo 3 tahun Jokowi JK. Di aksinya tuh mulainya tuh jam 12 siang pada Jumat, selesainya jam 12 malam. 12 malam nah, iya, 12. Jadi demonya gitu dan berakhir dengan
Chaos. chaos lah ya. Kita dibubarkan dengan paksa dan saya modal nekat karena waktu itu belum kenal dengan kawan-kawan BEM. Kan saya kan masih fakultas ya, belum ada link dengan kawan-kawan BEM BEMC waktu itu. Tapi modalnya adalah modal jaringan. Waktu itu saya aktifnya di Bakti Nusa ya, di Dopedu Alfa. Nah, karena BEM Untan almaternya sama dengan warna IPB. Iya, Nah, warna jadi biru. saya gabung ke IPB. Jadi masuklah ke Barisan. barisan anak IPB untuk aksi demonstrasi. Kalau di itu kalau lingkup luar ya, itu yang berkesan. Kalau di lingkup regional Kalbar yang saya rasa terkesan tuh waktu ngawal isu Omnibus Law ya. Itu gerakannya besar dan kita sering sekali aksi gitu ya, dari mulai di awal kita aksi pertama kali itu di DPRD Kalbar yang berakhir chaos juga ya. Kemudian diakhiri dengan chaos juga, yaitu di aksi di Hari Untan, terakhir ya yang di Bundaran Untan. Untan yang sampai malam itu kan, malam isya kita dibubarkan dengan paksa. Itu saya rasa menjadi aksi yang terkesan lah bukan karena chaosnya tapi karena masih ramai gitu ya. Kalbar dengan itu sangat langka, sangat jarang kita kemudian aksi demonstrasi dengan jumlah yang ramai, tapi waktu itu sangat-sangat ramai lah ya, dan eskalasinya panjang. Jadi aksi Omnibus Law itu bukan sekali kali gitu, bahkan hitung-hitung saya itu belasan kali ya kita aksi demonstrasi, walaupun hasilnya tetap seperti itu. Itu kan ikhtiar ya, perjuangan kita untuk kemudian menyuarakan aspirasi kita ke pemerintah terkait kita menolak adanya pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Oke. Nah, dari rentetan aksi nih Bang ya. Mulai dari yang mungkin yang berkesan ya Kalbar ya, kita bahas di lingkup Kalbar lah ya. Omnibus Law, Omnibus sama kalau nggak salah kan itu bertepatan juga dengan RKUHP sama KPK ya Bang. Iya kan? Nah, habis itu kan apa ya, cerita-ceritanya nih, cerita-cerita ini kan banyak, kemudian tawaran-tawaran lah ya. Ada nggak sih tawaran-tawaran yang buat kita tuh sebagai mahasiswa tuh idealismenya kadang terkuras lah, ataupun terpancing lah ya, terpancing untuk kemudian bisa nerima hal tawaran-tawaran supaya nggak turun aktif lah gitu. Karena saya bukan pimpinan gerakan, jadi saya ini cuman tukang sapu lah di kami, bukan ketua OKP, bukan pimpinan. Tapi kalau kan saya cuma kepala bidang yang mengurusin masalah-masalah isu ya. Saya pribadi ya tidak pernah dapat dihubungi, tak pernah, karena sekali lagi saya bukan pimpinan gerakan. Saya tidak tahu kalau yang lain, Allah alam. Tapi sekali lagi saya sih meyakini bahwa idealnya kita tuh gerakannya dari hati ya. Jadi harusnya gerakan mahasiswa itu bukan karena bayaran, tapi karena kita sadar bahwa ini adalah kebijakan yang salah. Jadi kalau gerakan mahasiswa itu udah mulai bergerak karena bayaran, itu yang bahaya. Akhirnya kawan-kawan kita yang kemudian inginnya tulus untuk aksi demonstrasi itu kasihan dia, dipukul, kemudian pulang malam gitu ya. Bahkan ada yang tidak makan. Nah, tiba-tiba para ketua-ketuanya ini Malamnya dapat bayaran yang mahal. Kasihan kawan-kawan. Sekali lagi, tapi kalau di Kalbar, insya Allah setahu saya sih kawan-kawan gerakan baik itu S maupun infra kampus masih terjaga lah gerakannya. Hal seperti itu sih enggak. Setahu saya lah ya, enggak ada yang kemudian mengambil jalan pintas untuk kemudian mencari dana dari aksi tersebut. oke, jadi bicara tentang idealisme Bang Iqbal ini udah terbukti lah ya. Jadi tidak kemudian dapat tawaran-tawaran licin dari berbagai hukum nggak diterima, itu aman. Nah, bicara tentang aktivis mahasiswa ini kan identiknya sama demo-demo ya. Terkadang kalau kita sering demo-demo itu kan masyarakat pun ngecapnya apa ya, jelek Bang ya, jelek kan. Maka idealnya tuh kalau gerakan-gerakan mahasiswa apalagi di BEM ya, di BEM itu kan biasa kita dituntut untuk kemudian bermanfaat bagi masyarakat ya Bang ya, supaya kita tadi bisa mengcounter kita sering demo tapi tidak ada impact pada masyarakat secara langsung. Maka tadi idealnya sebagai gerakan mahasiswa itu kita turun untuk kemudian turun ke tengah-tengah masyarakat, turun untuk kemudian mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, bahkan tercantum dalam tridharma perguruan tinggi Bang ya. Nah, secara itu bicara tentang tridharma perguruan tinggi di pengabdian pada masyarakat, ada enggak Bang kegiatan-kegiatan dulu semasa Abang ngejabat di BEM gitu kan, turun ke masyarakat tadi ngebantu masyarakat lah, ada enggak kegiatan-kegiatan? Itu kan dilema lah ya. Jadi kan banyak gerakan-gerakan yang kemudian dianggap kita ini cuma demo, tidak ada solusi yang ditawarkan, tidak ada solusi yang diberikan.
Makanya di banyak gerakan tuh kayak di BEM maupun di OKP itu kan kadang-kadang ada dua bidang, ada bidang yang fokus kemudian ngawal isu, ada kemudian bidang yang kemudian fokus untuk memberikan manfaat masyarakat. Misalnya kalau di Untan dulu saya di BEM itu ada Sosmas. Nah, biar kita kemudian cap bahwa BEM ini tidak ada manfaat untuk masyarakat itu hilang atau kemudian minimal berkurang lah ya. Maka kita kemarin dulu waktu saya nge-BEM tuh sering lah ya melakukan agenda-agenda kemasyarakatan. Jadi waktu itu 2000 berapa 2018 ya kita buat PKM ya ke daerah Batu Ampar. Jadi kita ngebangun rumah baca. Jadi melihat minat baca masyarakat di desa dan karena akses buku yang kurang begitu karena di kampung itu misalnya akses internetnya kurang, maka kita kemarin membangun sebuah rumah baca. Kemudian setelah itu kita kemudian juga menyediakan ya beberapa buku lah, buku bacaan yang layak dibaca untuk adik-adik tingkat SD sampai SMP. Itu salah satu program yang kita kerjakan. Kalau itu di BEM, kalau di kami juga banyak ya. Jadi kita di kami itu ada namanya bina desa. Jadi kita menentukan satu lokasi daerah yang terbina. Jadi sekali lagi itu jadi program biar gerakan mahasiswa itu nggak dianggap cuma demo-demo, walaupun sebenarnya gerakan asli kita tuh berangkat dari bawah ya. Jadi idealnya kan makanya waktu 2019 ya, waktu Hari Tani kan kita sempat mengawal isu Hari Pertanian ya, Hari Tani itu kita mengawal isu harga kopra. Jadi waktu itu kita aksi di Gubernur Kalbar, kemudian itu gabung antara BEM dengan Aliansi Petani Kopra ya. Kita kemudian waktu itu menghadirkan masyarakat yang dari Batu Ampar yang terkait harga kopra dan itu betul-betul nyata bahwa kita ini bergerak atas nama masyarakat. Jadi jangan sampai kita aksi-aksi itu ya. Jadi kita kan makanya kalau dulu kita di gerakan kami itu kadang-kadang kita sebelum kemudian aksi demonstrasi itu kita udah terjun ke lapangan dulu. Sempat misalnya kita waktu isu BBM naik tuh membuktikan bahwa harga BBM ini berdampak masyarakat, maka kita kemudian misalnya turun ke pasar. Nah, kita cek betul tidak nih ada efek daripada BBM, misalnya harga kebutuhan pokok lain-lain. Jadi pendataan itu sudah kita lakukan sebelum kita kemudian melakukan demonstrasi di jalanan. Jadi sekali lagi aksi-aksi itu muncul dari fakta di lapangan. Kita udah survei, kita udah cek di lapangan ternyata betul BBM ini tidak cuma perkiraan akan ada efek dominonya, tapi ternyata di lapangan betul-betul terjadi penaikan harga BBM itu berdampak kepada misalnya naiknya harga pokok masyarakat dan sebagainya. Nah itu sih. Oke, nah bicara tentang BBM nih. BBM ini kan kenaikannya sekarang lumayan signifikan Bang ya. Iya. Dari 7.250 ke 10.000. Nah, kan dalihnya kan karena harga minyak dunia pas efek perang Rusia Ukraina Rusia kan membuat harga minyak dunia tuh naik pada saat itu kan. Bahkan kalau nggak salah ya ada statement kemudian dari pemerintah tuh nyatakan kalau harga minyak dunia turun, kita bakal turunkan gitu ya. Kalau nggak salah ada statement itulah ya. Nah, sedangkan sekarang kalau nggak salah tanggal berakhir Oktober ya. September. Kalau nggak salah kan harga minyak dunia turun ya, otomatis kan karena pemerintah tuh udah menjanjikan kalau harga minyak dunia turun kita bakal bisa untuk kemudian inisiasi supaya turun. Nah, pandangan Abang terkait ide lah sih kalau kemudian harga minyak dunia sekarang udah turun dan kemudian harga minyak di Indonesia masih tetap tuh di angka 10.000. Jadi kan kebijakan kenaikan BBM subsidi ya. Subsidi itu kan setahu saya tinggal 3 September ya. Jadi per 3 September itu pemerintah Jokowi Ma'ruf menaikkan harga BBM subsidi, solar subsidi, kemudian pertalite dan lain-lain. Nah ini kan sebenarnya kan dan kalau kita lihat tren harga minyak dunia kan trennya turun ya, bukan naik kan. Nah ini jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya kan kalau kita dari gerakan kami mengkaji bahwa masyarakat kan baru aja kita ini kan pulih ya, hampir pulih dah ya dari efek dari COVID-19 gitu kan.
beranjak-anjak ingin pulih di masyarakat secara perekonomian, nah, tiba-tiba pemerintahnya menaikkan BBM subsidi. Ini artinya ini akhirnya kemudian berdampak kepada usaha masyarakat untuk menaikkan perekonomiannya gitu kan. Harusnya masyarakat alasan kan APBN ya. Jadi subsidi itu kemudian bengkak ya. Harus miliar kan. Membengkak akhirnya kemudian pemerintah tuh tak jalan lagi lah katanya. Sehingga kemudian mau tidak mau subsidi itu dipotong ya, dipotong hingga kemudian naik BBM itu menjadi 10.000 per liter untuk Pertalite. Nah, sebenarnya harusnya ada beberapa langkah, ada beberapa usaha yang bisa dilakukan pemerintah lah ya untuk antisipasi biar BBM itu tetap normal. Misalnya kan sekarang kan banyak sekali proyek-proyek yang sebenarnya tidak berdampak langsung masyarakat yang dibangun pemerintah ya. Apalagi misalnya kemarin isu-isu adanya gaji pensiun untuk DPR RI begitu kan. Atau kemudian harusnya itu adanya evaluasi terkait bidang-bidang atau kantor-kantor yang sekiranya itu tidak punya peran yang berarti bagi bangsa kita gitu. Harusnya itu dievaluasi. Kan banyak mungkin sejadinya kan banyak dana yang tidak tersyarat kan. Nah, itu yang mesti dievaluasi pemerintah. Bukan karena kemudian APBN itu kemudian hutang kita makin banyak, akhirnya kemudian jadi kita dan jadi korban gitu. Jadi korban sehingga masyarakat yang menengah ke bawah ini efeknya sangat besar. Nah, begitu sih saran saya sih makanya kita tuh menuntut, dan saya rasa semua gerakan ya, baik itu gerakan OKP maupun gerakan kawan-kawan BEM, buruh dan lain-lain, itu hampir semua wilayah itu melakukan penolakan terhadap BBM ini, karena sekali lagi masyarakat sedang berusaha untuk bangkit dari dampak COVID-19. Tiba-tiba BBM dinaikkan, itu berefek domino kepada banyak elemen ya. Misalnya pertama tuh bahan pokok naik ya. Kemudian berdampak kepada meningkatnya angka kemiskinan masyarakat begitu ya, dan lain itu adalah efek domino dari kenaikan BBM. Apalagi misalnya inflasi juga naik kan pasti berefek. Oke, bahkan dari pemerintahnya kan udah kedepannya juga bakal menginisiasi lah ya, mulai dari BBM, terus pengalihan LPG menjadi kompor listrik, bahkan pengalihan alur listrik arus listrik mulai dari yang awalnya 400 menjadi 900, yang dari 900 menjadi 1.200. Melihat fenomena sekarang yang kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil pemerintah itu, maka tak jarang ya kalau masyarakat tuh banyak berspekulasi kalau rakyat bawah nih dijadikan sebagai lumbung ekonomi lah ya bagi mereka untuk kemudian bisa memperkaya dirinya. Karena kan bicara sekarang ini kan erat kaitannya dengan mau 2024 ya kan, otomatis mereka kayaknya tuh banyak kemudian perspektif masyarakat lah yang yang berpandangan kalau mereka tuh nyiapin dana-dana kampanye gitu lah untuk mereka bisa naik itu di periode selanjutnya. Hal-hal kayak gitu tuh yang kalau di pandangan di tengah-tengah masyarakat itu ideal lah bang. Apakah kemudian bisa terima atau cuman spekulasi dan pandangan dari kacamata masyarakat doang, atau kalau bang Iqbal sebagai aktivis pemuda lah ya, aktivis mandang itu gimana bang? Oke, kan setelah itu perlu kajian dalam ya untuk menghubungkan apakah kebijakan ini akan berefek atau berhubungan dengan pemilu, kan itu perlu kajian yang panjang begitu ya. Jadi kalau kita lalu tiba-tiba menyimpulkan dengan kesimpulan seperti itu kan juga kalau tanpa dasar kajian yang dalam juga berbahaya begitu ya. Nah, khawatir nanti kita begitulah pokoknya. Nah, tapi yang pentingnya adalah idealnya kebijakan itu kan mesti dikaji dengan dalam. Misalnya tadi itu pengalihan gas ya. Ini belum LPG ke kompor listrik. Nah, kalau di Indonesia ini kan harusnya tuh data itu berangkat dari bawah, dari desa. Jadi jangan sampai kita menerapkan kebijakan sampel atau orang-orang kota gitu. Iya. Nah, sedangkan sama dulu kita waktu COVID-19 kan banyak gerakan kita, bahkan di kami itu protes dengan kebijakan sekolah online. Karena sekali lagi tidak semua wilayah itu, terutama yang di daerah-daerah pelosok itu memiliki internet yang bagus. Nah, begitupun dengan nanti kebijakan itu. Contoh misalnya, saya kan dari daerah ya, dari daerah.
Di kampung Dari saya, daerah mana, Bang? saya di Batu Ampar. Di Batu Ampar. Kampung saya tuh listriknya kadang-kadang mati gitu. Nah, kadang-kadang mati berapa jam, ada setengah harian. Jadi kadang-kadang tuh bergilir waktu penghidupan listriknya. Bayangkan macam mana kalau kemudian gas itu dialihkan atau diganti dengan kompor listrik. Pandai-pandai orang tidak makan, gitu ya. Tidak makan karena tidak ada listrik yang hidup gitu. Iya. Nah, atau bisa jadi orang masyarakat itu kembali ke zaman dulu gitu, pakai Kayu pakai kayu bakar. bakar dan lain-lain. Setelah kita kan udah beralih ke zaman yang canggih, harusnya itu berangkat dari bawah, jangan sampai sampel itu dari orang-orang perkotaan. Kasihan masyarakat di bawah begitu. Begitu dengan BBM. Jadi pasca kita demo-demo masalah BBM tuh, saya dengan kawan-kawan tuh sering diskusi lah dengan masyarakat, terutama dari daerah yang secara dampak sangat terdampak, terutama masyarakat yang sumber penghasilan dari nelayan sama petani. Jadi contoh misalnya sekarang itu kan hampir semua komoditi pertanian perkebunan kan mengalami penurunan ya, harganya anjlok. Paling yang agak normal tuh kopi ya. Nah, masyarakat nih harga BBM, efek dominonya adalah salah satunya adalah naiknya harga-harga pokok ya. Naiknya harga-harga pokok dan turunnya harga-harga hasil tani mereka. Betul. Nah, jadi mereka secara penghasilan dari pertanian, perkebunan, harganya turun, tiba-tiba BBM naik dengan berefek naiknya harga pokok. Artinya masyarakat nih lagi kesusahan, pendapatan yang berkurang, harga pokok naik. Nah, sehingga banyak masyarakat kemudian mengeluhkan masalah BBM ini. Makanya kami dari kawan-kawan kami itu sangat menyayangkan lah dengan kebijakan ini dan berharap bahwa BBM itu bisa diturunkan lagi biar masyarakat yang sedang berusaha untuk pulih kembali dari efek COVID itu bisa kembali sejahtera lah, bisa kembali berdaya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Tadi kan abang sampaikan kalau abang dari anak daerah ya, dari Batu Ampar ya. Ya. Nah, untuk penduduk-penduduk daerah Batu Ampar sendiri itu tentang kenaikan harga BBM itu mananya seperti apa? Ya, mereka beratan, protes ya. Karena pertama sekali lagi kalau di Batu Ampar tuh kebanyakan tuh berpendapatan dari nelayan sama petani gitu ya. Jadi saya kemarin mengadvokasi atau diskusi dengan kawan-kawan dari petani kopra, kemudian dari Pinang gitu ya, begitu pun dengan masyarakat yang nelayan. Jadi di daerah Kuburaya itu sekarang itu lagi langkah solar subsidi. Jadi tidak cuma langkah begitu, sehingga banyak nelayan itu yang tidak turun lagi untuk ngelaut. Jadi contoh misalnya ada, saya lupa di daerah Kakap ya, kemarin masuk berita di Kompas TV Pontianak ya. Sini boleh buat nyebut merek kan? Boleh. Jadi kemarin ada berita bahwa ada salah satu desa itu yang udah berapa minggu itu ndak turun ngelaut karena solar itu langka. Jadi mereka tuh harga solar sekarang itu yang itu 15.000 kalau salah ya, 15.000 itu per liter. Sedangkan mereka untuk turun ke laut untuk cari ikan dan lain-lain itu membutuhkan 40 liter. Satu kali berangkat tuh, Bang? Iya, PP. Di pulang pergi 40 liter. Artinya dikalikan ya 40 liter kali 15.000 kan. Nah, itu kan belum pasti ya berapa dapat ikannya gitu. Artinya maka masyarakat itu jangankan BBM subsidi, BBM yang non subsidi langka di masyarakat sana. Artinya ini yang mesti diperhatikan. Saya juga pikir gitu. Coba kita lihat ya di Pertamina, di SBU kan. Sekarang ini saya lihat Pertalite pun langka. Nah, pasca kenaikan BBM itu antrian itu panjang sekali. Padahal kan dulu sebelum BBM naik enggak selangka itu ya. Kita dulu ngisi bensin itu enggak sepanjang itu antrian. Sekarang BBM naik makin panjang antrian. Saya bahkan kemarin hari apa kemarin ya, saya enggak tahu bahwa saya itu ngisi Pertamax-nya. Saya kosong tutup kan. Saya ngantri. Penuh kan. Orang pun pada enggak tahu kan sini harus antrian Pertalite kosong, kunci ngantri di Pertamax sampai di mau ngisi itu. Ya apa Bang, ini Pertamax ini Pertamax karena bensin udah mau habis, utamalah kita ngisi Pertamax. Karena itu kondisinya langka. Nah,
Saya nggak tahu saya apa kemungkinan ini cara lah ya biar dianggap bahwa pasokan BBM itu turun begitu sehingga kemudian dianggap layak untuk dinaikkan BBM atau kemudian bisa juga mengebangun isu bahwa oh masyarakat nih pertalite naik tetap ngantri kok makin panjang kok antrian kan Oh banyak iya. banyak banyak kemungkinan yang bisa disimpulkan dari proses kelangkaan BBM itu. Saya pernah dengar tuh Bang, statement dari oknum lah ya, oknum anggota polisi lah ya. Pada waktu itu sempat mau turun aksi kan. Kebetulan saya juga biasa turun aksi juga. Pertama kita demo BBM nih, BBM dan ngebahas nyanyi-nyanyi lah ya. Naik, naik BBM naik. Tapi itu pas terus ada kalimat dari salah satu oknum lah ya, oknum anggota polisi. BBM naik tetap gak dibeli kan. Beda lah ya perspektifnya kan, karena memang kebutuhan pokok yang memang mau tidak mau untuk kemudian kita beli walaupun memang harganya mahal. Cuman kayaknya hal-hal kayak gitu tuh kalau bisa dihindari lah ya, dihindari karena kan tadi kan kita tidak kemudian bisa eh, menilai masyarakat yang kemudian terkait pendapatannya memang berkurang dan sebagainya, apalagi diperparah dengan kondisi BBM yang saat ini naik. Cuman Bang ya, BBM di Kalimantan Barat itu langka ya, mungkin salah satu penyebabnya itu bisa dikatakan kan kalau di Kalimantan Barat itu kan maksudnya tempat tempat penampungan minyak yang di Siantan itu kan, kalau di Kalbar itu kalau nggak salah cuma satu kan, dan tempatnya itu memang terbatas. Nah jadi mungkin itulah yang kemudian menjadi penyebab penyebab utama kalau kenapa kemudian BBM baik Pertalite ataupun solar itu langka, apalagi diperparah sekarang tuh kajian-kajian apa ya, teman-teman di lapangan tuh nyebutin kalau solar langka itu tuh banyak kemudian truk-truk siluman Bang, truk-truk siluman yang ngantri di sepanjang jalan tuh ya, sepanjang jalan. Terus mereka tuh jual solarnya tuh bukan dipakai secara pribadi tuh, untuk kemudian bisa bisa apa menjalankan aktivitas mereka, pekerjaan mereka, tapi tuh mereka ngantri solar 1 hari 2 hari. Alhasil ketika udah dapat solar itu dijualnya ke perusahaan Pak, perusahaan yang mereka tadi ngantri cuma 15.000 kan, 15.000 dijual ke perusahaan itu bisa di angka 25.000 Bang 1 liter. Nah Oke, sebenarnya kan pertama ya BBM ini kan jadi kebutuhan primer ya masyarakat. Jadi kita sekarang udah bergantungan dengan BBM kan, motor. Kan saya rasa sekarang kebiasaan misalnya kan, cara kita ngubah habit ya, ngubah kebiasaan. Misalnya ke kantor pakai sepeda kan. Kalbar ini kan masih masih kurang lah ya. Atau ke kantor pakai jalan kaki yang itu kan masih kurang. Atau bahkan kita nggak punya kendaraan umum ya, kayak bis dan kendaraan lain-lain umum. kita nggak ada kan. Makanya semua masyarakat tuh ya bergantungan kepada BBM karena dia motor sendirian kan. Yang kedua itu masalahnya kan salah satu alasan kenapa kemudian pemerintah itu menaikkan BBM adalah salah sasaran ya, salah objek, salah sasaran. Nah, harusnya itu yang mesti diperbaiki, masalah audit. Harusnya ada proses audit dari Siapa-siapa yang pemerintah bisa itu. menerima BBM subsidi dari Bang? Iya, jadi di audit misalnya tadi ada isu atau ada kemungkinan bahwa solar subsidi ini salah gunakan atau kemudian harusnya untuk berapa orang kan atau beberapa subjek itu, misalnya untuk salah satu BBM untuk apa untuk nelayan itu ternyata diambil atau dibeli oleh orang-orang yang kemudian yang istilahnya tadi terkelap lah ya, yang kemudian dijual kembali kepada perusahaan. Ini harus diaudit, diaudit oleh Pemda maupun dibantu oleh misalnya Polda atau Polresta begitu ya. Pastikan bahwa ini tidak terulang lagi, atau kalau misalnya nih misalnya di Pertalite kan ada beberapa jenis mobil yang kemudian yang diperbolehkan untuk kemudian mengisi bensin subsidi atau kemudian yang diandalkan. Harusnya kan ini ada, saya sih ngerasa idealnya tuh orang-orang yang bekerja di SBU tuh bisa ngedetek lah ya, ngedetek ini mobil ini harusnya isinya di mana, apakah harus ngisinya di BBM subsidi atau enggak. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau alasannya adalah salah sasaran, harusnya ada kemudian memberikan pembinaan atau penjelasan kepada para pekerja di SBU misalnya, bahwa jenis-jenis ini, jenis mobil seperti ini tidak boleh kemudian ngisi BBM itu di BBM subsidi dan lain.
Kemudian juga begitu dengan masalah adanya misalnya indikasi Pertamina atau SPBU yang kemudian menjual BBM itu ke pihak luar misalnya, maka itu mesti diaudit. Nah, kalau ini prosesnya terjaga dan proses distribusi lah ya dari atas sampai ke bawah, sasaran insya Allah akan aman-aman saja gitu. Jadi itu yang mesti dilakukan, bukan alasannya itu kan nggak nyambung ya, alasannya nggak itu tepat salah sasaran, tapi subsidinya dicabut. solusinya subsidi dinaikkan agar gitu. Nggak nyambung antara masalah dengan solusi, kan nggak nyambung. Itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya kan pemerintah solusinya adalah PLT ya, PLT BBM. Itu kan di masyarakat pun sebenarnya dana bansos itu juga problem, karena ada beberapa daerah misalnya yang masyarakat yang idealnya itu layak tapi tidak dapat. Nggak dapat. Ada masyarakat yang tidak layak tapi dapat, kan harusnya juga jadi bahan jadi konflik data baru, diperbarui gitu ya. jadi bahan konflik baru, padahal sedangkan efek domino dari BBM ini kan hampir seluruh masyarakat kan terdampak ya, apalagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Harusnya ini yang mesti dibenarkan masalah pendataan. Betul tidak bahwa BLT subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita baru ngebahas masalah penyebaran BLT ya, belum membahas masalah solusi itu enggak. Kalau saya pribadi sih nganggap BLT itu bukan solusi gitu. Iya benar. Karena dari angka-angkanya enggak masuk akal, enggak masuk akal lah dari efek domino yang ada terhadap subsidi terhadap BLT yang diberikan itu enggak nutupi lah kebutuhan masyarakat di negara kita. Oke, bicara BLT itu kan otomatis tadi yang dalihnya karena tadi minyak BBM itu tidak tepat sasaran terus dialihkan ke BLT yang mungkin bakal lebih tepat sasaran. Bahkan kan sebenarnya udah ada sebenarnya ikhtiar dari Pertamina sendiri kan buat My Pertamina atau kemudian mendaftarkan siapa-siapa yang kemudian layak ya. Nah, mungkin itu sebenarnya bisa dilakukan lah ya untuk kemudian mengupayakan supaya BBM itu jadi tepat sasaran. Cuman kan kondisinya sekarang kayaknya hal itu pun dikerjakan tidak serius. Dilarikan lah kemudian dicabut subsidinya lah dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya My Pertamina itu salah satu solusi lah ya dari pemerintah yang harusnya itu diseriuskan untuk pendataan mana-mana sih masyarakat yang layak untuk dapatkan BBM subsidi atau yang enggak gitu. Misalnya bisa dilihat dari misalnya di jenis motor ya, jenis motor dan lain sebagainya lah ya. Nah, bicara tadi kita bakal ngebahas nih Bang tentang masyarakat yang benar-benar terdampak ya. Tadi Abang juga nyampain kalau di daerah Kakap ya, lupa di desa apa, bahkan kalau nggak salah saya juga sempat baca beritanya tuh Bang. Bahkan mereka tuh alih profesi dan bakal mau punya rencana bakal pindah domisili. Nah, kalau kemudian mereka tuh masyarakat di pinggir kota, masyarakat di desa punya pemikiran kayak gitu tuh otomatis kota yang bakal dirugikan. Maksudnya tuh mereka yang dari desa itu tuh berbondong-bondong lah ya datang ke kota dan kemudian mungkin ya kalau dampak buruknya ke kota kan otomatis pertama bakal menambah jumlah penduduk lah ya. Bakal menambah jumlah penduduk. Nggak mungkin ya kan ketika mereka datang ke kota tuh dengan harapan mereka dapat kerja, bahkan walaupun memang kerja bangunan bisa mereka kerjakan kan. Cuman kan kalau bicara di kota kan nyari kerjaan pun susah. Bahkan bisa saja ya mereka kemudian datang ke kota tuh malah jadi itu apa? Jadi pengemis kan, jadi trotoar, otomatis bakal menjadi masalah baru nih bagi pemerintah kota yang kemudian menjadi tempat lah ya bagi masyarakat desa. Nah, apalagi kan kalau di pemerintahan Jokowi ini kan mereka tuh punya program bagaimana kemudian membangun sebuah negara tuh dari desa. Cuman kan problemnya sekarang nih ternyata masyarakat desa tuh malah ingin berbondong-bondong ke kota. Gimana nih Bang? Perspektif Abang? Jadi pertama kesejahteraan itu kan berhubungan dengan angka kejahatan. Jadi kalau masyarakat tuh kesejahteraan itu rendah, maka kemungkinan angka kejahatan itu meningkat. Karena dia butuh makan. Iya. Butuh makan. Kalau orang ini butuh makan, dia akan berusaha dengan maksimal bagaimana caranya Supaya dia bisa makan. Artinya ini masih jadi perhatian. Kalau kemudian masyarakat itu kesejahteraannya di bawah begitu, maka kemungkinan angka kejahatan itu akan meningkat. Yang kedua, kalau di daerah saya itu beberapa isu itu
jadi banyak masyarakat terutama anak-anak muda yang kemudian secara kan misalnya contoh kopra ya, misalnya kopra ini enggak harganya anjlok, otomatis masyarakat tuh enggak mau ngerjakan kelapa karena kalau dikerjakan pun harganya Nggak bisa memenuhi ini kebutuhannya. enggak masuk ke Nggak masuk. ke kebutuhannya. Nah, akhirnya kemudian masyarakat yang sumber penghasilan itu dari Kopra. sana banyak yang kemudian ingin pindah atau kemudian cari kerjaan di luar negeri bahkan. Jadi Bahkan ke luar negeri, iya, Bang, ya? ya, Malaysia dan lain-lain. Karena mereka udah kebingungan. Nah, saya ini butuh hidup, butuh makan, tapi tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang pas untuk kehidupan dia. Nah, makanya itu pun akan berdampak. Misalnya saya tadi contoh ya, misalnya ada masyarakat yang kemudian tinggal di desanya tuh perekonomiannya tidak memungkinkan. Akhirnya kemudian dia pindah ke kota. Artinya kota ini akan menampung banyak orang-orang kemudian yang migrasi lah ya, pekerjaan di daerah. Ini menjadi PR tambahan di kota, kasihan kota yang kemudian masalah dia belum selesai ya, tambah lagi kemudian ngurusin Masalah masalah baru. lain. Jadi banyak efek yang terjadi nih. Jadi kan ekonomi kan hal yang fundamental dalam sebuah negara kan, kayak ekonomi kayak apa. Kalau masyarakat sejahtera, insya Allah masyarakat itu akan bahagia, dia akan patuh dengan pemerintah. Kok kita udah lapar nih, nggak punya makan. Kadang-kadang kan ya gitu pasti berusaha dengan maksimal, cuman caranya saya ini bisa makan. Nah, kalau itu kan artinya ruang untuk kemudian terjadinya kejahatan itu terbuka lebar. Nah, makanya sekali lagi pemerintah tuh mesti kemudian mencari solusi bagaimana kepada masyarakat ini biar enggak terlalu jauh lah sengsaranya. Kan salah satu kajian kami itu bahwa salah satu efek domino daripada BBM itu adalah meningkatnya kemiskinan di negara kita kan. Itu salah satu efek domino daripada kenaikan BBM. Itu yang jadi alasan apa kita nih menolak BBM itu dinaikkan. Nah, kita malah mendukung pemerintah untuk kemudian menunda dulu lah proyek-proyek yang kemudian yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ya apa kayak sama dengan judul podcast ini ya, IKN kan dan lain-lain yang kami rasa tuh Pembangunan IKN gitu ya, kalau bisa ditunda dulu lah ya. jadi iya betul. Jadi sekarang kan belum saatnya untuk kemudian kita sana karena masyarakat kita lagi tertatih ya untuk kemudian bangkit dari efek dari COVID-19. Apalagi misalnya isu kemarin DPR ya minta dana pensiun dan dana gitu. Kita yang lagi susah. Nah, mereka yang minta malah buat isu untuk naikkan Dana pensiun. kan makin dia sejahtera, kita makin sengsara. Gapnya makin jauh kan. Padahal mereka pun memimpin kan paling 5 tahun gitu ya. 5 tahun, walaupun kalaupun mau 2 periode ya paling 10 tahun. Itu apa sih yang kemudian mereka tuh banyak nuntunnya gitu kan, banyak nuntun, sedang kerjanya itu enggak benar gitu kan. Kasihan lah kemudian masyarakat bawah itu ya, kalau bicara tentang pekerjaan kan otomatis masyarakat kelas bawah itu kan lebih sengsara lah ya kerjanya. Jadi itu enggak bisa dibilang enggak malu lah, enggak malu. Jadi gitu. Jadi karena kita tuh masih menjadikan kayak jabatan presiden, jabatan dewan sebagai profesi. Nah, jadi kita nyari duit terus itu. Kan ideal kan itu pengabdian. Idealnya kan negara. Saya lupa baca buku di mana yang katakan bahwa pekerjaan sosial yang paling tinggi itu jadi pejabat negara. Jadi kita tuh ngabdikan diri, bukan malah menjadikan itu peluang untuk kemudian memperkaya kita. Pekerjaan dari itu harusnya itu profesi sosial yang paling tinggi itu adalah jadi pejabat negara. Jadi dia enggak jadikan itu sebagai alat kayak diri atau golongan, tapi bagaimana kemudian dia punya potensi, dia punya kemampuan itu, maka dia kemudian menghibahkan istilahnya menghibahkan atau menginfakkan dirinya, waktunya, bahkan dananya gitu, uangnya untuk masyarakat. Itu ideal. Tapi sekarang kan negara kita ini malah sebaliknya, menjadikan jabatan-jabatan negara itu untuk profesi utama. Mereka tuh memperkaya diri ya. Harusnya kan ngabdi bukan untuk, makanya kan abdi negara ya. Ngabdi untuk negara, gaji itu ya sekedar gaji, bukan hal utama.
Nah, jadi agak aneh kalau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melontarkan ide untuk menaikkan atau memberikan dana pensiun untuk apa untuk mereka gitu. Sedangkan masyarakat kita ini lagi kesusahan. Kali sebenarnya udah sejahtera sih. Oke lah, ini kan semuanya masyarakat di bawah menengah ke bawah ini kan lagi kesusahan kan ekonomi. Masa mereka yang kemudian yang apa di dewan sana yang tiba-tiba langsung minta ada melontarkan lah ide itu kan, itu menambah luka lah ya di masyarakat kita yang lagi berusaha untuk berjuang kan. Oke, nah setelah kemudian tadi abang sampaikan udah beberapa kali aksi lah ya, udah beberapa kali aksi dan sampai sekarang ini kan harga BBM ini masih tetap nih di harga 10.000. Nah kira-kira barangkali ini ada nggak sih harapan abang kepada pemerintah yang ingin disampaikan lah ya, tentang tentang problem-problem yang di masyarakat, bahwa di masyarakat tuh keadaannya tidak baik-baik saja gitu ya. Gimana bang? Pertama kan sebenarnya kan hampir semua wilayah ya itu ada Demo. gerakan perlawanan ya, ada pergerakan protes dari masyarakat, buruh ataupun mahasiswa kan. Artinya harusnya tuh kalau kita masih percaya dengan mahasiswa nih punya nilai kritis yang murni, harusnya kita tuh mendengarkan mahasiswa ya. Karena mereka gerakan mahasiswa ini gerakan murni, gerakan yang betul-betul dari keresahan dia, dari dia kajian dia kan. Nah, kita gak yang kemudian jadikan mahasiswa sebagai kaum intelektual lah ya. Artinya kalau ada mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara masif lakukan gerakan protes, artinya itu mesti didengarkan. Dan saya meyakini bahwa seluruh wilayah ini dari Sabang Merauke itu semua daerah, semua wilayah itu pasti ada gerakan perlawanan terhadap BBM ini. Nah, harusnya pemerintah tuh mendengar itu, kemudian mengkaji ulang lah terkait kebijakan mereka terkait BBM ini. Jadi sekali lagi kami sih berharap seperti itu, jangan sampai dan walaupun sekarang saya lihat aksi-aksi demonstrasi teman-teman tuh kurang diliput lah ya, jadi tidak naik ke tagline utama lah ya di baik itu di TV maupun di beberapa tempat lah ya, karena ya kita tahu lah ya bahwa sekarang kan beberapa itu kan gitulah banyak isu-isu sekarang yang lebih diangkat di media-media itu dibanding isu-isu kawan-kawan demo dan lain-lain. Jadi dan saya sih berharap bahwa gerakan mahasiswa ini selalu sekarang kan momentum Oktober ya, kan bulannya anak muda ya. Sumpah Pemuda. Anak muda harusnya anak muda tuh selalu konsisten lah dengan idealismenya, menyuarakan yang benar itu benar, satu salah gitu. Jadi sekali lagi momentum 8 Oktober ini harusnya menjadi gerakan anak-anak muda menyampaikan aspirasi tentang apapun itulah ya. Metodenya terserah sih, metodenya mau demo mau kemudian nulis itu kan cuma metode ya, tapi kita mesti kemudian punya satu poin yang sama, itu kita menyuarakan kebenaran. Jangan sampai kita hari ini bertikai masalah gerakan, kita ini demo ya, itu masalah khilafiyah lah ya, masalah perbedaan pandangan ya. Yang penting kita punya satu gerakan yang kita pilih untuk menyuarakan kebenaran, itu poinnya. Jangan pula kita ngomongan orang kita demo tapi kita sendiri tidak ada gerakan, tidak ada ikhtiar untuk kemudian menyuarakan yang benar itu benar. Oke. Nah, kira-kira ada bang pesan buat abang ya sebagai mantan aktivis mahasiswa ya pada teman-teman mahasiswa sekarang nih yang mungkin baru menjabat sebagai BEM, bagaimana kemudian bisa menjaga nafas gerakan sinar-sinar kita lah supaya gerakan-gerakan kita ini tidak mati bang. Ada nggak? Oke, BEM itu kan identik dengan gerakan ilmiah, gerakan perlawanan, gerakan protes terhadap kebijakan yang zalim, kebijakan kemudian yang bertentangan dengan masyarakat. Nah, harusnya amanah yang diberikan itu dilaksanakan dengan baik lah. Jangan sampai kita hari ini ribut-ribut ya, atau kemudian ribut-ribut untuk naik ketua BEM, tapi pas terpilih ya diam-diam aja gitu. Nah, malah jadikan BEM itu untuk yang pribadi kita bagi ya. Jadi saya sih berharap bahwa gerakan mahasiswa itu bisa betul-betul dimanfaatkan untuk melawan kebijakan yang salah. Jadi dengan metodenya terserah mau pakai demo, tapi kalau saya pribadi nganggap bahwa demonstrasi itu adalah jalan efektif untuk kemudian menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Jadi itu pesan
saya lah ya untuk kawan-kawan sekalian, dan saya juga masih ngelola, masih megang amanah atau gerakan mahasiswa. Aktivis itu kan gelar abadi lah ya, yang mesti dipegang oleh setiap individu. Jadi jangan sampai kita nih idealismenya cuma sampai ketika lulus kuliah selesai gitu. Tidak gitu. Jadi kita tetap megang nilai itu sampai kita mati, bahwa kita bergerak tuh atas karena keresahan, atas karena kemurnian, bukan karena bayaran dan sebagainya. Itu sih. Oke, kita sudah panjang lebar ya ngebahas tentang isu-isu BBM, tentang dampak dan problemnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman IKN TV, jangan lupa ya saksikan video kita di YouTube, di podcast IKN TV, dan IG-nya IKN Official 22. Nah, terima kasih pada Bang Iqbal yang pada kesempatan sore hari ini kita bisa kemudian menilik lah ya dampak kenaikan BBM. Semoga apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat, apa yang kemudian digaungkan oleh mahasiswa, apa yang kemudian digaungkan oleh gerakan-gerakan mahasiswa dan sebagainya bisa didengar sama pemerintah kita yang sebagai pengambil kebijakan. Nah, sekali lagi terima kasih pada Bang Iqbal atas waktunya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.